Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita setelah mengetahui esensi dari bina, al-i'rab, ya, kemudian al-mabni dan mu'rab. Al-bina itu masdarnya ya, dari bana yabni binaun. Ya, kemudian al-mabniyu itu adalah isim maf'ulnya. Ya, kalau i'rab masdar dari a'raba yu'ribu i'rab. Ya, mu'rab itu isim maf'ulnya. Berarti al-bina lawannya adalah al-i'rab. Al-mabniyu lawannya adalah al-mu'rabu. Ya. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke yang i'rab dulu ya. Anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Qala al-mu'allif rahimahullahu. Mu'allif berkata, wa aqsamuhu arba'atun, dan i'rab itu ada macam-macamnya, itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Ya, falil asma'i min zalika, untuk isim dari kesemua macam-macam i'rab yang tadi, maka untuk isim ada berapa istilah? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Rafa', nasab dan khafad, tidak ada jazm di asma. Jadi isim itu tidak ada yang jazm ya. Aina Muhammad, Muhammad fil masjid. Oh, itu jazm semua Ustaz? Enggak, itu ada harokatnya. Cuman antum bacanya dipotong-potong jadi sukun, bukan berarti jazm. Enggak, dia ada harokatnya dia. Aina Muhammadun, Muhammadun fil masjidi. Ada harokatnya, jadi bukan jazm dia ya. Kenapa? Karena isim tuh tidak ada yang jazm ya. Muhammad fil masjid, Aisyah fil madrasah, Fatimah Jamilah, Mutazawijah Saniyah. Gitu ya. Nah, itu kan jazm enggak ya. Isim itu tidak ada yang jazm ya. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il dari kesemua macam-macam i'rab tadi ya, fi'il itu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Fi'il itu ada yang rafa, nasab dan jazm. Fi'il yang mu'rab yang dimaksud ya, karena kita sedang berbicara mengenai i'rab. Berarti yang dimaksud adalah fi'il yang mu'rab, berarti yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada rafa, nasab sama jazm. Wala khafdu fiha. Fi'il itu tidak ada yang kasroh ya. Fi'il mudhari tidak ada yang kasroh ya. Taktubina itu baknya kasroh ya, baknya kasroh karena di depannya ada yaul mukhatabah. Lam yakunil ladzina kafaru, yakuni itu kasroh ya, dia kasroh karena at-takhallus min iltiqa'i sakinaini, melepaskan diri dari pertemuan dua sukun ya. Gitu. Lam yakun alladzi kun susah, jadi si-nya, sinunnya yang asalnya sukun jadi kasroh. Jadi lam yakuni, kasroh yang ada di yakuni itu dadakan, asalnya tidak ada, asalnya sukun. Ya, wala khafdu fiha. Ya, fi'il itu tidak ada yang khafad, fi'il itu tidak ada yang tanda bacanya di bawah. Khafad itu di bawah ya. Fi'il itu tidak ada yang kasroh. Kalau melihat fi'il mudhari yang kasroh, maka itu pasti ada penyebabnya ya. Ya, di depannya dia kasroh karena mungkin ada ya ul mukhatabah, atau karena pertemuan dua sukun sehingga jalan keluarnya harus dikasrohkan si sukun yang pertama. Wa aqulu, dan saya katakan, anwa'ul i'rabil lati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun ya. Macam-macam i'rab yang si i'rab tersebut terletak ya kepada isim dan fi'il, semuanya itu ada 4.
Arbaatun itu khobar dari anwa'u ya. Kenapa huruf, katakan ada 3 isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Kenapa tidak? Kenapa di sini cuman disebutkan allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an? Kenapa tidak disebutkan huruf? Karena seluruh huruf itu mabni ya. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina ya. Seluruh huruf itu ya berhak untuk mabni semuanya. Nah, kalau isim dan fi'il, isim ada yang mu'rab, bahkan hukum asal isim itu adalah mu'rab, isim juga ada yang mabni. Fi'il ada yang mabni, bahkan itu adalah hukum asal dari fi'il, tapi fi'il juga ada yang mu'rab. Jadi isim dan fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi kalau huruf, semua huruf itu mabni ya. Nah, sekarang kita fokus ke isim yang mu'rab dan ke fi'il yang mu'rab ya. Nah, isim dan fi'il yang mu'rab kondisinya itu ada 4 ya. Al-awwalu yang pertama adalah ar-raf'u rafa, wasani an-nasbu, wasalisu al-khafdu, warrabi'u al-jazmu. Yang pertama adalah rafa, nasab, khafad dan jazm. Walikulli wahidin min hadhil Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil lugati. Ma'nan itu khobar mubtada muakhir ya. Dan masing-masing dari keempat macam ini memiliki makna ya secara bahasa. Wa ma'nan fi istilahin nuhati, dan memiliki makna menurut istilah para ulama nahwu. Amar raf'u fa huwa fil lughati al-'uluwu wal irtifa'u. Adapun rafa ya secara bahasa maka maknanya adalah al-'ulu, tinggi, wal irtifa' ya yaitu tinggi, irtifa itu tinggi ya, murtafi'. Ya rafa dengan irtifa dia juga ya. Kenapa disebut tinggi ya? Ya karena harokatnya di atas dia. Ya bentuknya kan kayak kait ya, kayak diangkat dia. Wa huwa fil istilahi. Nah, adapun rafa secara istilah adalah taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammatu wa manaba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya adalah dhamma adalah tanda aslinya, wa manaba anha, dan tanda-tanda yang lain yang mewakili dhammah. Dan apa-apa maksudnya tanda-tanda yang lain yang mewakili anha hanya kembali ke dhamma. Wa sata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammati fil faslil ati insyaallahu. Dan kamu ya akan mengetahui sebentar lagi apa-apa yang mewakili dari dhamma di fasal yang akan datang insyaallah. Wa yaqa'u raf'u fi kullin. Nah, kul di depannya ada min, jangan ragu-ragu ya, berarti mudhof ilaih dari kulnya dihapus, berarti kulnya bertanwin. Tanwin iwad anis min ya. Wa yaqa'u raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Rafa itu ya terjadi di masing-masing dari isim dan fi'il. Artinya isim dan fi'il ada yang rafa. Contoh misalkan yakumu aliyun, yakumu fi'il mudhari marfu, aliyun fa'il marfu. Yasdahul bulbulu ya, yasdahu fi'il mudhari marfu, al bulbulu fa'il marfu. Yakumu aliyun, ali berdiri. Yasdahu bulbul itu sejenis burung ya, bukan nama burung tapi sejenis burung ya. Yasdahu itu artinya menyanyi, mungkin mencuit lah ya, gitu ya. Kemudian wa amman nasbu fa huwa fil lughati al-istiwa'u wal istiqamatu. Adapun nasab secara bahasa adalah al-istiwa' wal istiqamah. Ya, istiwa itu artinya adalah lurus lah ya. Makanya ada khatul istiwa. Kita nyebutnya dengan khatul istiwa ya, garis lurus. Istiqomah, ya istiqomah itu lurus tetap ya. Wahwa fil istilahi, dan nasab secara istilah adalah taghayyurun maksusun alamatuhul fathatu wa manaba anha.
sama seperti tadi ya, definisinya hanya bedanya di alamatuhu fathah, alamatuhu dhamma. Taghayyurun maksusun alamatuhul fathatu wa ma naba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya adalah fathah, bahkan fathah adalah tanda yang utama, dan tanda-tanda yang lain yang mewakili fathah. Naba yanubu naib, naib itu wakil ya. Ya, silakan ke Bapak Pak Naib ya, akarnya menggunakan naib. Bapaknya males banget nikahin anaknya ya, sampai harus pakai naib ya. Aduh, padahal nikah tuh sekali seumur hidup ya harusnya. Itu ya. Mana barusan tuh lah, berikut lagi. Wa yaqul nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Nasab juga ya terjadi di masing-masing dari isim dan fi'il ya. Seperti misalkan contoh lan uhibbal kasala, saya tidak akan menyukai rasa malas. Uhibba mansub karena ada lan, al kasala mansub karena jadi maf'ulun bihi. Wa amal khafdu fahuwa fil lughati at-tasaffulu, adapun khafad maka dia secara bahasa artinya adalah at-tasafful ya, dari asfal. Asfal itu artinya adalah rendah atau di bawah, karena harokatnya ada di bawah ya. Wa huwa fil istilahi taghayyurun maksusun alamatuhul kasratu wa manabanha, sama seperti tadi definisinya, perubahan yang khusus yang tandanya adalah kasroh, bahkan kasroh adalah tanda utama dari khafad, dan tanda-tanda yang lain yang mewakili khafad. Wala yakunul khafdu illa fil ismi, dan khafad tidak ada di tempat yang lain kecuali cuman di isim aja. Fi'il tidak ada yang khafad. Contoh ta'allamtu minal kasuli, minal kasuli. Nah, kasulinya itu yang khafad ya. Ta'allamtu di situ fi'il madhi ya. Saya sakit dari orang yang pemalas gitu ya. Wa ana astagfirullahaladzim, wa amma ya. Wa ammal jazmu, adapun jazm fahuwa fil lughati al-qat'u, dia secara bahasa artinya adalah al-qat'u, memotong ya. Ya karena kan jazm itu kan dipotong harokatnya. Kalau ada harokat, kalau fi'il mudhari'nya ada harokat, harokatnya dipotong. Kalau fi'il mudhari'nya tidak ada harokat, hurufnya yang dipotong. Itu maksudnya ya. Wa fi istilahi, dan menurut istilah adalah taghayyurun maksusun alamatuhu sukunu wa manaba anhu, perubahan yang khusus yang tandanya adalah sukun dan apa-apa yang mewakili sukun. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i, dan jazm tidak ada kecuali di fi'il mudhari' aja. Karena fi'il mudhari memang yang marfu, yang mu'rab. Contoh misalkan lam yafuz. Nah, jazmnya di mana? Yafuznya dari faza yafuzu, kemasukan lam, yafuzu kemasukan lam, maka zu-nya disukunkan jadi lam yafuz. Terjadi pertemuan dua sukun, yaitu waw sukun dan zai huruf fi'il yang sukun, karena ada lam maka dihapuslah yang huruf penyakit. Jadi yang asalnya lam yafuz menjadi lam yafuz. Lam yafuz mutakasirun, tidak akan sukses orang yang pemalas. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi ala salasati aqsamin, maka sungguh telah jelas bagi kamu bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 3 macam. Yang pertama qismun mushtarikun bainal asma'i wal af'ali, bagian yang berserikat ya antara isim dan fi'il. Ya, i'rab kan, istilah i'rab kan ada 4 ya, rafa, khafad, rafa, nasab, jazm ya, dengan khafad dan jazm. Yang berserikat antara isim dan fi'il adalah wahwar raf'u wan nasbu, wa qismun mukhtassun bil asma'i wa huwal khafdu, dan bagian yang khusus untuk isim yaitu khafad, wa qismun mukhtassun bil af'ali wa huwal jazmu, dan kism dan bagian yang khusus untuk fi'il yaitu jazm ya. Gitu. Jadi 4 istilah dibagi ke 2 yaitu isim dan fi'il, hasilnya adalah 3. 4 dibagi 2 3 ya.
Oke, di situ ada bagiannya, silahkan dilihat. Berikutnya, alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Dhammah, wawu, alif dan nun. Yang disebut dengan tanda itu berarti yang membedakan dengan yang lainnya ya. Ada 2 orang yang kembar. Cara ngebedainnya misalkan dengan tai lalat. Ya. Oh, yang satu di pipinya ada tai lalatnya, yang satu nggak ada. Gitu ya. Nah, itu kan berarti kalau nggak ada tai lalat, berarti nggak ada tanda pembeda ya nggak? Wajahnya sama. Jadi yang disebut dengan tanda itu adalah sesuatu yang beda. Tandanya domah. Artinya misalkan al-maktabu misalkan. Ya, dari al-maktabu menjadi al-maktaba menjadi al-maktabi itu kan ya maktanya tetap sama ya. Al-maktabu dengan al-maktaba maktanya tetap sama. Yang berbeda itu di domah dan di fathahnya ya. Gitu. Kemudian misalkan seperti al-muslimani dengan al-muslimaini. Al-muslima dengan ni itu sama. Yang berbeda adalah alif dan ya. Maka alif dan ya itu sebagai tanda. Tanda rofa yang pertama adalah domah, berarti ada yang tandanya domah, wawu, alif dan nun. Wa aqulu, dan aku katakan, tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhirihi min arba'i alamatin. Kamu mampu untuk mengetahui bahwasanya ya kata tersebut marfu dengan adanya tanda, dengan adanya sebuah tanda di ujungnya dari 4 tanda ya. Gitu. Nah, berbeda dengan kita kan berbicara mengenai tanda-tanda ya. Di awal kita mempelajari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Isim terkadang 1 atau 2 atau 3 tanda itu ada di sebuah kata yang menunjukkan kalau dia itu adalah isim. Ya. Misalkan seperti ya misalkan dorobtu ya, dorobtu al-kalba ya bil hajari. Ya, atau misalkan bil aso ya, jangan bil aso ding, ya, bil hajari lah ya. Dorobtu al kalba bil hajari, ini tandanya ada 3. Yang pertama huruf jarba, yang kedua alif lam, yang ketiga kasroh ya. Ketika berbicara mengenai tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, terkadang ya 1, 2 atau lebih dari 2 tanda terkumpul. Tapi ya kalau tanda-tanda yang ada di sini enggak, ini 1. Jadi kalau dia tandanya domah ya udah domah, enggak mungkin wawu dan enggak mungkin alif, enggak mungkin nun. Jadi ya yang tandanya dengan domah udah cukup, dia enggak wawu, alif dan nun enggak bisa masuk. Ya, jadi 1 tanda untuk 1 kata. Ya, kalau misalkan yang tadi nih ya Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, dia tandanya banyak. Makanya di sini dikatakan ya, kamu mampu untuk mengetahui bahwasanya kata tersebut dimarfukan dengan adanya sebuah tanda di ujungnya dari 4 tanda ya. Wahidatun minha asliyatun, 1 dari keempat tanda itu adalah asli, wahiyad domatu, yaitu doma itu tanda yang aslinya. Wasalasun furu'un anha, dan 3 yang lainnya adalah furu', cabang, pecahan, anha dari yang doma atau niyabah ya. Wahiyya apa saja, yaitu wawu, wahiyal wawu wal alifu wan nun. Wawu, alif dan nun itu bukan tanda asli dari rofa, tapi itu tanda perwakilan, bukan yang asli. Jadi tanda asli dari keempat istilah i'rab tadi, tanda aslinya adalah harokat ya, kecuali dengan yang jazmnya sukun ya.
Mawadi'ud dhammati tempat-tempat dhamma. Qala al-mu'allifu fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhamma dia menjadi tanda untuk yang rafa di 4 tempat. Alismul fi arba'ati mawadi'a. Alismil mufradi jadi badal dari arba'ati ya. Alismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasi salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Di mana saja yang rofaknya dengan domah, yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika berada di posisi rofa maka alamatnya domah. Kemudian jamak taksir ketika ada di posisi rofa, contohnya fa'il, fa'il posisinya rofa. Fa'il dari sebuah fi'il, fa'il hukumnya rofa, maka kalau isim mufrad dijadikan fa'il yang hukumnya rofa, maka isim mufrad tersebut harus domah. Wajam taksiri jamak taksir kalau diposisikan ya ditempatkan sebagai fa'il, fa'il hukumnya rofa, maka ya alamat asli dari rofa itu adalah doma, maka jamak taksir tersebut harus didomahkan. Kemudian jamak muannas salim juga sama ya, jamak muannas salim kalau ditempatkan di posisi fa'il, fa'il hukumnya rofa, alamat rofa yang utama itu adalah doma, maka jamak muannas salim harus didomahkan. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bihi, dan fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ujung mudhari' itu maksudnya adalah lam fi'ilnya ya. Fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Jadi lam fi'ilnya itu ya udah itu huruf paling terakhir. Ya. Hah? Enggak, semua fi'il mudhari'. Bukan semua mujarrad, semua fi'il mudhari' mau sulasi mujarrad, mau sulasi mazid. Fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun itu ada di fi'il mudhari' 5 domir. Fi'il mudhari' domir huwa yaktubu ya, fi'il mudhari' domir hiya taktubu, fi'il mudhari' domir anta taktubu, fi'il mudhari' domir ana aktubu, fi'il mudhari' domir nahnu naktubu. Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Lihat huruf lam fi'ilnya adalah huruf ba, setelah ba itu kosong. Ini yang disebut dengan lam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bersambung dengan bagian akhirnya dengan lam fi'ilnya. Yaktubu setelah ba nyambung enggak. Berarti ada fi'il mudhari yang yattasil bi akhirih syai'un. Ada fi'il mudhari yang ujungnya bersambung dengan sesuatu pun seperti al-af'al al-khamsah. Yaktubuna, lam fi'ilnya adalah ba, ba-nya bersambung dengan wawu, setelah wawu ada nun. Enggak masuk. Nah, yang di sini yang rofanya dengan domah adalah fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, maka ketika rofa maka dia domah. Kapan rofanya? Kalau tidak ada alamat nasab dan jazm. Wa aqulu, dan aku katakan, panjang. Wa aqulu takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Dhamma menjadi tanda atas rofaknya kata di 4 tempat. Al mawdi'ul awwalu ya, atau al mawdi'il awwali, tempat yang pertama adalah alismul mufradu, isim mufrad. Wal mawdi'us tsani, tempat yang kedua jam'ut taksir, jamak taksir. Wal mawdi'us salis, tempat yang ketiga adalah jam'ul muannatsi salimu, jamak muannats salim. Wal mawdi'ur rabi'u, tempat yang keempat adalah al fi'lul mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhirih. Lihat, al fi'lu al mudhari'u alladzi lam yattasil bihi alifus naini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin khafifatun aw tsaqilatun wala nunu niswatin. Tuh. Ya, ini beliau menafsirkan syai'un, sesuatu itu apa? Ya, al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sesuatu pun tuh apa sih? Alif menunjukkan 2 orang, wawu jamaah mudzakkar, wawu jamak dukur ya, kemudian ya mukhatabah ya, kemudian nun taukid baik sakilah ataupun khafifah, dan nun niswah.
Itu sesuatu berarti kalau si fi'il mudhari ini bersambung dengan alif tasniyah, ya, wawu jamaah, ya mukhatabah, nun taukid, nun niswah, maka kalau dia mu'rab maka rofanya bukan dengan dhammah. Kalau dia mabni berarti enggak mu'rab. Udah selesai. Karena fi'il ini kan ada alif tasniyah, ini definisi bersambung dengan sesuatu tuh, ya, sesuatu tuh gini nih. Yang pertama alif tasniyah, ya. Kemudian wawu jamaah, ya mukhatabah. Ini masih marfu. Ini masih mu'rab, ini masih mu'rab. Mutasil dengan nun taukid dan mutasil dengan nun niswah ini mabni. Ya, kita sedang berbicara mengenai mu'rab, berarti ini buang. Ya, enggak terkena istilah marfu kalau mutasil dengan nun taukid dan mutasil dengan nun niswah. Mabni dia. Nah, tinggal yang mutasil dengan alif tasniyah, lam fi'il mudhari mutasil dengan alif tasniyah, wawu jamaah atau ya mukhatabah, ya. Nah, ini masih mu'rab. Kalau dia rofanya bukan dengan dhammah. Karena yang rofanya dengan dhammah adalah yang ujungnya lam fi'ilnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sesuatu pun tuh 1 2 3 4 5. Ya, itu maksudnya, ya. Tuh lihat. Al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bihi fi'il mudhari yang, ya, alif tasniyah tidak bersambung bihi-nya ke fi'il mudhari. Ya, lam yattasil alifus naini. Alifu jadi fa'il dari lam yattasil, ya. Yaitu fi'il mudhari yang alif isnaini, wawu jamaah, ya mukhatabah, nun taukid khafifah ataupun sakila dan nun niswah tidak bersambung dengan fi'il mudhari tersebut, tidak bersambung dengan lam fi'il dari fi'il mudhari tersebut. Amal ismul mufradu, sedangkan kita bahas satu-satu, ya. Adapun isim mufrad, fal muradu bihi hauna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihi ma wala minal asma'il khamsati. Yang disebut dengan isim mufrad itu adalah amal ismul mufradu fal muradu bihi hauna. Adapun isim mufrad, maka yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah ma laisa musannan, apa-apa yang bukan double, wala majmu'an juga bukan jama', wala mulhaqan bihima juga bukan mulhaq bil musanna atau mulhaq bi jama' bil jama'i, ya, mulhaq jama' mudzakkar salim atau mulhaq jama' muannas salim. Wala minal asma'il khamsati juga bukan al asma'al khamsah, walaupun al asma'al khamsah itu memang harus mufrad, gitu, ya. Syarat asma'ul khamsah itu kan harus mufrad dia, gitu, ya. Abun akhun hamun wafu wazujaro kulu mudofan mufrodan mukabbaro. Oh, lihat, ya, ada di imri itu, ya. Abun akhun hamun wafu wazujaro kulu mudofan mufrodan mukabbaro. Jadi harus mufrad. Jadi al asma al khamsah itu ada yang mufrad, tapi tandanya bukan dengan dhammah. Kenapa? Dia punya tanda khusus, ya. Sawaun akanal muradu bihi muzakkaron, sama saja apakah yang dimaksud dengan isim mufrad tersebut adalah muzakkar seperti mislu Muhammadun wa Aliyun wa Hamzatu, am kanal muradu bihi muannasan, ya, seperti misalkan Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Wa sawaun akanatid dhammatu zahiratan, sama saja apakah dhammahnya itu terlihat, ya, kama fi nahwi, seperti misalkan di dalam contoh hadara Muhammadun dun, kemudian wa safarat Fatimatu, Fatimah safar, amkanat muqaddaratan, atau si domahnya itu muqaddarah, seperti misalkan hadarul fata wal qadi wa akhi, dan seperti misalkan tazawwajat Laila wa Nu'ma, ya, Laila dengan Nu'ma, dia dhammah, dia muannas tapi tidak terlihat, ya. Semuanya dihitungnya rofanya dengan dhammah, baik dhammahnya terlihat ataupun tidak terlihat, baik muzakkar ataupun muannas. 1 menit lagi, coba keburu nggak, ya? Bentar. Fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'ani.
Dikarenakan Muhammad dan Fatimah itu dua-duanya dimarfukan. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu az-zahiratu. Dan alamat rafa keduanya yaitu Muhammadun dan Fatimah itu adalah dengan dhammah yang terlihat. Adapun al-fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Al-fata dan yang semisal dengan al-fata yaitu Laila dan Nu'ma semuanya adalah marfu'atun, dimarfukan. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Nah, alamat dhammahnya itu adalah ini semuanya adalah isim maksur ya. Alamat dhammahnya adalah alamat rafa'nya adalah dhammah yang tidak terlihat yang ada di atas alif. Ya, yang uzur melarang dari munculnya si dhammah tersebut. Adapun yang al-qadi yaitu isim mankus marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Al-qadi marfu alamat rafa'nya adalah dhammah yang tidak terlihat. Dhammah tersebut ada di atas huruf ya, yang siqal berat melarang dari munculnya si dhammah tersebut. Adapun akhi yang dimudhafkan ke ya mutakallim marfu'un dia juga marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang tidak terlihat yang ada di huruf sebelum ya mutakallim. Ya, mana amin zuhuriha harokatul munasabah. Harokat munasabah yang mencegah yang melarang dari munculnya si dhammah tersebut. Apa itu harokat munasabah? Yaitu harokat untuk memuaskan request ya mutakallim. Ya mutakallim itu selalu menuntut sebelumnya itu huruf harokat kasroh ya. Karena ya temannya kasroh. Apapun yang terjadi sebelum ya mutakallim harus kasroh. Ini disebut dengan harokat munasabah. Ya, kasroh itu ya selalu huruf ya itu selalu cocoknya itu dengan kasroh, nggak cocok dengan harokat yang lain. Wa amma jam'u taksiri wal muradu bihi, bersambung sampai situ dulu, kasih tanda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wa amma jam'u taksir.